Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya perbandingan spread yang ada di broker FBS dengan spread yang ada di broker Tickmill ya. Jadi ini merupakan video request dari salah satu teman kita ya. Teman yang minta dibuatin video perbandingan spread antara broker FBS ini dan juga broker Tickmill. Nah, tapi tadi setelah saya cek-cek ya teman-teman, ternyata memang di broker FBS ini saat ini itu udah tinggal satu akun doang ya, yaitu akun standar. Sedangkan di broker Tickmill tadi saya udah lihat ya, mereka itu punya dua jenis akun ya. Ada akun klasik dan juga akun pro. Nah, jadi di sini berhubung di broker FBS ini itu nggak ada saingan dengan akun pro-nya, jadi kita di sini fokus membahas perbandingan spread yang ada di broker FBS ini ya, di akun standar mereka dengan spread yang ada di akun klasik dari broker Tickmill ya. Jadi akun klasik broker Tickmill itu sama kayak akun standar di broker RBS ya. Jadi mereka itu udah nggak ada komisi tambahan lainnya ya. Broker Tickmill itu hanya mengambil keuntungan dari klien mereka itu dari spreadnya saja ya, tanpa komisi tambahan. Oke, jadi head to headnya ini seimbang ya guys ya, antara akun standar FBS dengan akun klasik dari broker Tickmill. Nah, tapi sebelum kita membahas perbandingan spread dari kedua broker besar ini, di sini saya mau kasih info terlebih dahulu ya, bahwasannya perbandingan yang kita lakukan saat ini itu masih dalam waktu Asia Session ya guys ya. Karena memang waktu saya screenshot kedua spreadnya ini itu di jam 1:45 siang ya. Ini untuk akun FBS, sedangkan untuk akun Tickmill-nya juga sama ya, di jam 1:45 siang. Jadi ini ya jatuhnya itu masih di Asia Session. Nah, hal ini itu penting saya kasih tahu buat teman-teman semua. Kenapa ya? Karena bisa jadi gini ya, bisa jadi sekarang ini di Asia Session ya, salah satu broker ini itu lebih murah daripada broker lainnya. Tapi bisa jadi nanti di siang hari ya, ataupun di sore hari, di pagi hari, di malam hari, yang spreadnya itu lebih mahal itu bisa jadi lebih murah daripada spread yang lebih murah sebelumnya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi di sini saya mau katakan bahwasannya perbedaan zona waktu itu juga menentukan apakah spread tersebut itu murah atau mahal ya guys ya. Nah, itu sedikit disclaimer dari saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung bandingkan aja ya, perbandingan spread ya, head to head antara akun standar FBS dengan akun klasik Tickmill. Nah, kita coba langsung buka aja spreadnya. Di sini saya udah samakan ya pair-pair yang mau kita bandingkan. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini saya udah pilih 10 pair favorit saya ya, dimana kita akan bandingkan head to head antara 10 pair yang ada di FBS ini dengan Tickmill ya. Kita mulai terlebih dahulu dari AUD USD-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk pair AUD USD spreadnya itu di angka 15 ya, ataupun 1,5 poin. Sedangkan untuk Tickmill itu di angka 16 ya. Jadi ini beda-beda tipis saja. Kemudian untuk pair yang kedua itu adalah AUD CAD ya. Itu kalau di FBS spreadnya itu 31 ya. 31 poin atau 3,1 pip ya. Sedangkan untuk Tickmill itu 23. Nah, jadi untuk AUD CAD itu dimenangkan sama Tickmill. Kemudian untuk pair yang ketiga adalah AUD JPY. Nah, AUD JPY di sini untuk FBS itu 20 poin ya, sedangkan untuk Tickmill itu 25 poin. Nah, jadi di sini untuk AUD JPY FBS sedikit lebih murah daripada Tickmill ya. Kemudian untuk GU ya, GU di FBS itu 14 poin, sedangkan di Tickmill itu 17 poin ya. Jadi di sini FBS juga sedikit lebih murah. Kemudian di UJ ya, FBS itu cuma 12 poin, sedangkan di Tickmill itu 20 poin. Nah, ini lagi-lagi FBS yang menang ya, ataupun yang lebih murah. Kemudian di USD CAD FBS 14, kemudian di Tickmill itu 17, FBS lagi yang lebih murah. Lalu di perak ya, kalau di perak itu FBS 33 ya guys ya, sedangkan untuk Tickmill itu ya, Tickmill sedikit lebih murah ya, yaitu di 23. Jadi perbedaannya itu 1 pip ya guys ya. Kemudian untuk di emas, di FBS itu 37, sedangkan di Tickmill itu 32. Nah, ini sedikit lebih murah Tickmill. Kemudian kalau GJ ya itu 29, sedangkan di Tickmill 31. Lalu untuk Euro USD ya, di si FBS itu 12, sedangkan di Tickmill 16. Nah, jadi kalau kita lihat secara perbandingan masing-masing pair ini ya, kalau saya lihat secara sekilas,
kayaknya lebih banyak broker FBS yang lebih murah ya dari 10 pair ini daripada broker Tickmill. Nah, itu menurut penglihatan saya pribadi secara sekilas aja ya guys ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba bahas detail dari kedua jenis akun ini ya guys ya. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu coba bahas detail bagaimana sih ketentuan trading yang ada di akun standar dari broker FBS ini. Nah, saat ini saya udah ada di website resmi dari broker FBS-nya ya. Jadi saat ini saya udah klik di bagian menu trading, lalu saya udah klik di bagian menu ketentuan trading. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini merupakan ketentuan trading ya. Kalau teman-teman itu berminat ingin menggunakan akun trading FBS yang spreadnya itu barusan kita bahas. Dimana kalau teman-teman ingin menggunakan akun ini ya, deposit awalnya itu cukup rendah, mulai dari $5 doang. Kemudian mereka di sini ngeklaim ya, spread mereka itu mulai dari 0,7 ya. Sedangkan tadi kalau kita lihat di FBS itu belum ada sih ya yang spreadnya itu 0,7 pip ya ataupun 7 poin. Yang paling kecil itu di Euro USD ya, yaitu di 12 poin. Jadi di sini agak sedikit berbeda ya guys ya, tapi mungkin aja di pair-pair lainnya ada yang 0,7, kita kurang tahu juga ya. Kemudian untuk komisi, nah ini ya teman-teman yang saya bilang di awal tadi. Jadi di sini untuk komisi itu ya antara akun Tickmill dengan akun FBS yang kita bahas ini itu sama-sama tidak ada komisi tambahannya lagi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman trading ya, kemudian kalian lihat spreadnya itu agak tinggi ya, memang seperti itu ya akun standar, karena memang mereka tidak mengenakan komisi tambahan lagi kepada kita. Kemudian untuk leverage, nah ini ya yang mungkin dicari sama banyak orang. Ya, leverage-nya itu cukup tinggi ya, sampai dengan 1:3000. Kemudian posisi terbuka maksimumnya itu di 500. Mungkin ini dibutuhin sama teman-teman yang pakai micro scalping ya. Jadi kalian bisa tentukan sendiri apakah 500 open posisi terbuka itu menurut kalian udah worth it ataupun udah cukup atau belum ya. Kemudian volume ordernya 0,01 ya, stop outnya itu di 20% ya guys ya. Jadi ini untuk stop outnya itu masih normal. Artinya gini ya guys ya, artinya misalnya teman-teman itu deposit $1000, kemudian kalian udah floating loss dan saldo kalian itu tinggal $200 lagi ya. Nah, maka nanti biasanya kalian akan kena stop out ya ataupun likuidasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan stop out. Jadi kalau misalnya kalian rasa stop out di 20% itu masih wajar ya, nggak masalah ya teman-teman, kalian bisa gunakan akun dari FBS ini. Kemudian untuk margin call-nya ini di 40% ya. Jadi nanti kalau kayak kasus tadi ya, kalian deposit $1000, kemudian kalian floating loss, saldo kalian tinggal $400. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan pesan margin call dari pihak FBS-nya. Kemudian untuk eksekusi pasarnya mereka klaim mulai dari 0,01 detik ya. Nah, itu sekilas tentang akun FBS ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan ketentuan trading yang ada di broker FBS ini, kalian bisa daftar aja ya di akun FBS ini. Kemudian kita akan langsung move ke akun yang Tickmill ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, perbandingan kita ini kita menggunakan akun mereka yang klasik ya. Jadi kalian harus ingat yang klasik ya guys ya, bukan akun mereka yang lain. Kenapa? Karena di akun mereka yang lain itu ada komisi tambahannya, sehingga kalau kita bandingkan dengan akun mereka yang lain itu tidak head to head dengan akun FBS tadi ya, yang memang tidak ada komisi tambahannya. Nah, untuk detail dari akun klasik ini itu di sini kalian bisa lihat ya. Jadi mereka itu untuk starting depositnya mulai dari $100 ya. Jadi ini berbeda dengan akun FBS tadi ya. Kalau akun FBS tadi kan mulai dari $5 aja itu udah bisa. Nah, sedangkan untuk akun Tickmill ini itu mulai dari $100 ya. Kemudian currency-nya kayak biasa ya. Kalian bisa pakai USD aja. Kemudian untuk spread from, nah di sini mereka kayaknya jelas ya mengatakan bahwasannya spread mereka itu mulai dari 1,6 pip ataupun 16 poin. Nah, kita bisa lihat langsung aja di spread mereka tadi ya, yang 16 poin itu teman-teman bisa lihat di Euro USD ya. Euro USD itu 16 poin. Nah, artinya apa yang mereka klaim di website mereka itu sesuai dengan faktanya ya guys ya. Jadi nggak berbeda kayak di FBS tadi. FBS tadi kan mereka klaim 0,7, sedangkan di Euro USD itu 12 ya. Jadi agak sedikit perbedaan ya. Kemudian untuk maksimal leverage-nya ini udah cukup tinggi ya teman-teman. Udah sampai 1:1000. Dulu itu saya sempat bahas Tickmill ini ya. Seingat saya dulu maksimal Tickmill ini itu leverage-nya 1/200 gitu ya. Tapi sekarang mereka itu udah menyediakan leverage hingga 1:1000 ya. Jadi menurut saya mereka udah mulai menyasar masyarakat ataupun nasabah-nasabah yang ada di Asia ya. Karena kan biasanya yang suka leverage tinggi itu kan orang-orang yang ada di Asia gitu ya guys ya.
Kemudian untuk minimal lotnya itu 0,01 ya, ini lot standar. Kemudian commission, nah ini ya sama kayak broker FBS tadi, zero commission ya. Jadi head to headnya itu udah sama. Kemudian mereka juga memperbolehkan kita menggunakan semua strategi ya, dan juga udah ada akun free swap-nya bagi yang membutuhkan fitur free swap. Nah itu adalah penjelasan dari jenis akun yang spreadnya kita bandingkan ini ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik ingin mempelajari salah satu dari dua broker ini ya, kalian juga bisa pelajari keduanya ini di channel YouTube saya ya, karena di channel YouTube saya ini saya udah membuat ataupun udah membahas banyak video yang berkaitan tentang dua broker tersebut. Nah, kalian bisa tonton videonya di menu playlist ya di channel saya. Kemudian kalian tinggal cari playlist dari kedua broker ini ya. Misal teman-teman itu tertarik dengan broker Tickmill, kalian tinggal cari aja playlist tentang broker Tickmill. Nah, ini ya teman-teman, playlist tentang broker Tickmill. Di sini saya udah buatkan 17 video ya yang berkaitan tentang broker Tickmill. Jadi, kalau kalian butuh informasinya ya, kalian tinggal tonton aja ke 17 video tentang Tickmill ini ya. Begitu juga kalau kalian tertarik dengan broker FBS, kalian tinggal cari aja playlist tentang broker FBS ya. Untuk FBS sendiri saya udah buatkan 18 videonya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman perbandingan spread ya yang ada di broker FBS dan juga di broker Tickmill. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.